Gizi. Welcome to Nutritionist Self Development Podcast. Jadi kali ini aku Nabila Ataya Alamsyah atau bisa dipanggil Ataya bakal nemenin kalian nih untuk wawancara sama salah satu guest kita hari ini. Jadi guest kita hari ini itu keren banget sih guys, karena udah punya banyak experience, dan guest kita ini adalah salah satu mahasiswa program studi ilmu gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Jadi kita langsung sapa aja kali ya. Halo Karyas. Halo Ataya, selamat pagi semua. Nah Karyas, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah guys, Karyas ini lagi kerja sekarang di Johnson & Johnson's Company sebagai marketing. Iya. Nah, Karyas juga selain kerja yang sekarang, dia udah punya banyak banget experience di bidang marketing nih guys. Nah, Karyas juga ini udah pernah ada experience di forum mahasiswa gizi di divisi Infocom. Habis itu Karyas juga pernah jadi koordinator asisten lab nih di perkuliahan. Nah, Karyas, yang kita ketahui nih sekarang struggle mahasiswa nih kan, kalau misalnya mahasiswa tuh lagi banyak-banyaknya kegiatan nih Kak, tapi mereka tuh kadang susah nih manajemen waktunya. Jadi kayak mau banyak kegiatan tapi waktunya tuh terbengkalai. Jadi biasanya ada satu kegiatan mereka yang lost gitu, kayak hilang, terus fokusnya ke satu doang, nggak bisa membagi waktu dengan baik nih Kak. Nah, jadi pertanyaan aku nih yang pertama Kak, dalam manajemen waktu, gimana sih cara menentukan skala prioritas kita kalau misalnya pilihannya itu adalah keluarga dan organisasi nih Kak? Oke, agak sulit ya sebenarnya kalau kita mikirin keluarga dan organisasi. Mungkin teman-teman juga di rumah udah pada tahu terkait ini nih, skala prioritas, di mana kita menentukan yang mana mendesak dan urgent, dan mana juga punya deadline yang lebih dekat. Kalau kita bandingkan sama keluarga kita harus lagi kembali setelah dari prioritas tersebut, kita kembali lagi di mana kita punya responsibility paling besar. Tentu saja kita punya tanggung jawab lebih besar ke organisasi. Nah, pun kalau keluarga sendiri ini pasti kita bisa lakukan seperti halnya kita mungkin kasih pengertian ke keluarga terkait tanggung jawab kita di luar sana sebesar apa. Kayak kita sudah punya komitmen di organisasi, kita punya tanggung jawab di posisi tertentu, dan kita harus memberikan yang terbaik. Kalau keluarga sendiri itu bukan hal yang bisa dibandingkan dengan responsibilitas kita di organisasi di luar sana. Jadi kalau saat teman-teman dihadapkan di suatu situasi di mana harus memilih keluarga atau organisasi, kembali lagi untuk mempertimbangkan responsibilitas yang terbesar di mana, seperti itu. Oke Kak, jadi mungkin kita bisa kasih kayak pengertian juga ya ke keluarga kalau misalnya organisasi sebenarnya bisa membantu kita juga ke depannya. Ya sih Kak, masuk akal banget. Nah mungkin teman-teman bisa di take notes nih, tips-tips dari Karyas. Oke Kak, mungkin kita pindah ke pertanyaan kedua. Nah, seperti yang aku sebutin tadi nih, pas kakak kuliah kan lagi kuliah, kakak juga magang nih. Terus habis itu yang aku sebutin tadi sempet jadi koordinator asisten lab. Terus habis itu ikut juga di forum mahasiswa gizi nih. Nah, gimana sih caranya atur waktu Kak antara kuliah, habis itu magang sama organisasinya? Karena kayak banyak banget nih Kak. Emang kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak masuk akal sih kalau bisa memanage 24 jam buat magang, buat organisasi, buat lab, buat akademik, tugas kampus, dan lain-lain. Nah, kalau dulu saya waktu memanage semua itu sebenarnya kembali lagi sih mulai memetakan apa saja yang deadline-nya paling dekat atau yang mana saja yang paling mendesak nih harus selesaikan terlebih dahulu. Mungkin kalau kita lebih sering dengar tadi yang aku bilang tadi, kita menentukan skala prioritas. Saya juga biasa menerapkan ini time blocking. Jadi misalnya di satu hari ini saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan deadline misalnya TP kali tugas pendahuluan buat lab, terus harus juga kumpul laporan magang, terus harus juga kerja di Formasi jadi tim Infocom. Jadi saya bikin dulu kayak time blocking di mana waktu-waktu tersebut saya fokus di satu hal saja. Misalnya nih, kalau misalnya kita kan punya waktu 24 jam nih Kak. Jadi saya biasa pasang nih misalnya dari jam 9 sampai jam 10 saya udah blok waktu untuk fokus ke tugas formasi. Terus udah itu kasih jeda istirahat 15 menit. Terus lanjut lagi nih bikin time blocking sekitar 1 sampai 2 jam buat ngurus urusan lab. Lebih ke
lebih ke tahu manage waktu dan energi sih sebenarnya. Jadi kita selain bisa manage waktu, kita harus juga manage energi. Kira-kira setelah kita selesaikan satu tanggung jawab, kira-kira kita harus juga bisa tahu kapan kita harus istirahat. Jadi lebih lebih dapat development yang terasa, dan kita lebih bisa hargai proses juga. Oh iya, benar banget sih Kak. Jadi selain kita work hard, harus work smart Iya, juga ya. betul. Nah, teman-teman juga kan sekarang udah ada nih aplikasi kayak Google Calendar, Notion. Jadi kalian udah bisa time blocking nih seperti yang Kak Rias bilang gitu loh. Oke Kak, selanjutnya nih, gimana sih cara Kakak tuh mengatasi kondisi misalnya ada kejadian yang tidak terduga setelah Kakak misalnya mengatur rencana. Misalnya kayak hari ini nih Kakak sebenarnya fokusnya di formasi, tapi tiba-tiba ada laporan magang nih yang harus dikelarin kayak hari ini juga ya gitu. Terus Kakak karena udah fokus nih, jadi gimana cara ngatasinnya kalau misalnya ada tiba-tiba kejadian yang kayak gitu Kak? Oke, ini agak sulit sih pertanyaannya. Kembali lagi, kalau kita udah punya prioritas dari tersebut, kita juga harus lebih terbuka sama fleksibilitas waktu. Jadi kita harus juga nih mengukur waktu-waktu di mana kita bisa mengerjakan hal-hal di luar yang udah kita set. Jadi kalau aku dulu pernah ngeset ini sih, memang ada waktu luang di antara responsibility yang dimana saya bisa saya bisa menjadikan ini sebagai mitigasi untuk hal-hal yang tidak terduga. Jadi udah ada waktu nih buat hal-hal tidak terduga jadi dalam satu hari tersebut. Pun kalau ada misalnya udah punya waktu yang udah aku siapkan tadi, mitigasi plan, itu saya tidak sesuai dengan deadline dari tugas mendesak ini, biasanya aku harus mengeliminasi responsibility yang udah aku set di time blocking tersebut. Jadi lebih fleksibel aja kalau udah set waktu, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir nih kita nggak bisa manage waktu secara full ya, karena itu sesuatu yang terbatas 24 jam. Jadi lebih ke fleksibel dan bisa juga bisa membagi diri dan membagi otak kali ya, kalau kita bisa shifting fokus, dan kita harus juga bisa lebih terbuka sama hal-hal tidak terduga. Oke, jadi balik ke diri sendiri lagi ya, kayak gimana sih cara menyelesaikan ini. Jadi kita harus lebih fleksibel aja. Fleksibel, betul. Oke Kak, makasih banyak. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih kalau misalnya mahasiswa, pekerja, mungkin juga orang-orang lain nih tidak menerapkan manajemen waktu, dimana mereka tuh cuman ngikutin arus aja terus kayak gitu. Jadi kayak emang dihantam sana sini, tutup aja jalan terus ke depan. Nah, pendapat Kakak mengenai hal kayak gitu gimana? Oke, sebenarnya kalau posisi tersebut saya juga pernah di posisi dia tidak punya manajemen waktu yang baik. Terus kayak akhirnya kalau dipanggil ke sini ikut, terus disuruh ini iya-iyain aja terus ya. Sampai pada suatu waktu saya ada di posisi dimana saya pusing nih mau fokus kemana. Waktu itu kalau nggak salah saya tanggung jawab sebagai asisten lab di PDK, tapi pagi itu juga saya harus ikut praktikum kuliner dasar. Di hari yang sama, di jam yang sama, saya harus selesaikan dua responsibility tersebut. Akhirnya di situ saya mulai sadar bahwa ini turning point di mana saya harus bikin manajemen waktu yang baik. Aku harus berarti mulai besok ini aku harus bisa memetakan waktu dan memetakan juga prioritas. Nah, sebenarnya kalau dari situ juga akhirnya saya bisa tahu kalau orang yang tidak punya manajemen waktu yang baik itu dia tidak bisa memberikan sepenuhnya di tanggung jawab tersebut. Dan itu memang tergambar dari orang yang tidak punya manajemen waktu yang baik. Jadi dari situ juga akhirnya jadi sadar dan jadi pembelajaran bahwa orang-orang seperti itu pada akhirnya kita harus juga lebih mengerti mungkin kita harus lebih mengerti bahwa memang ada orang yang tidak bisa manage waktu. Dan bagaimana kita bisa mengubah orang tersebut, sebenarnya bukan tanggung jawab kita untuk mengubah sih, lebih ke memberi peringatan atau memberi pemberitahuan bahwa konsekuensi dari dirinya dia tidak bisa manage waktu itu bisa berdampak sama orang lain juga. Jadi aku nggak ada further comment terkait orang yang tidak bisa atur waktu sih, seperti bakal berefek ke orang sekitarnya maupun tanggung jawab dia di sebuah organisasi ataupun di kuliah. Oke Kak, makasih banyak. Nah, dari yang Kakak ceritain barusan tuh, yang tiba-tiba ada dua pekerjaan yang harus dikelarin dalam satu waktu, Kakak milih yang mana tuh?
Gimana nih? Gimana penyelesaiannya nih? Teman-teman juga Parahinnya mau tahu. saya milih buat ikut praktikum dulu pagi, terus ganti shift di lab siang. Oh gitu ya. Oh, tetap Untung bisa bisa, fleksibel ya guys, bisa harus tetap fleksibel. berpikir cepat gitu loh. Betul. Nah, seperti yang Karyas tadi bilang, kalau misalnya seseorang gak punya manajemen waktu yang baik, itu juga bukan cuma berdampak ke diri dia sendiri, juga berdampak ke orang lain. Pasti orang lain, kalau misalnya orang lain udah punya manajemen waktu yang baik, tapi kalian gak punya manajemen waktu yang baik, kalian bisa aja mengganggu manajemen waktu orang ini gitu loh guys. Jadi usahain kita bisa memanage waktu kita sebaik mungkin. Oke, makasih Karyas. Untuk selanjutnya nih Kak, jadi apakah kegiatan kita selalu berjalan lancar apabila menerapkan time management yang kakak bilang tadi? Kalau misalnya tiba-tiba kegiatan kita terdistraksi nih, misalnya pekerjaan yang kita targetkan tidak terselesaikan saat itu juga, sebab terjadi kayak ya misalnya ada lain hal lah terjadi kayak gitu. Gimana sih cara ngatasinnya? Misalnya kakak udah time blocking nih, tiba-tiba langsung ada lagi nih yang lain. Aduh, ini agak sulit pertanyaannya ya. Oke. Terkait ini berarti kamu nanyain gimana kalau ada sesuatu yang mengganggu di time block yang udah di set gitu. Oke, kalau ada yang mengganggu, hanya aku udah time blocking untuk fokus ngerjain skripsi. Iya. Tiba-tiba ada hal lain yang harus tiba-tiba dalam time blocking ini ternyata skripsinya nggak selesai dan Yes, datang nggak selesai. responsibility lain. Oke. Iya. Kalau itu, aduh, kalau iya Itu sering terjadi sering sih Kak. terjadi memang betul. Kayak sekarang sih kayak aku set time blocking buat kerja skripsi 2 jam. Ternyata 2 jam ini revisi saya nggak selesai. Tiba-tiba harus pindah lagi responsibility yang lainnya. Ya udah, aku anggap time blocking yang tadi itu buat nyicil doang dulu, nyicil Oke, doang. nyicil. Kita set di pikiran bahwa oke, setidaknya sudah selesai buat fokus skripsinya. Saatnya kita pindah ke ngerjain kantor, misalnya kan kayak sekarang lagi WFH. Ya udah, setidaknya kita udah buat progres sih. Jadi meskipun di time block yang udah kita set ini kita nggak beresin sepenuhnya, tetap kita bisa anggap itu sebagai progres yang bagus untuk lanjut ke tugas selanjutnya. Jadi nggak usah ada pikiran yang apa ya, mungkin orang sering pikir gini sih kayak waduh nggak selesai nih, harus selesai dalam 2 jam, tapi itu kan kita nggak bisa prediksi kira-kira mungkin alur kerja kita kayak gimana, apalagi memang kita bisa tanggung jawab waktu 2 jam ini buat selesai semuanya, itu kan nggak bisa kita pungkiri juga. Ya kayak yang penting udah ada ya, seenggaknya ada nih 50% lah ya. Terus mengenai itu Kak, kalau misalnya apakah orang yang udah punya time management ini semuanya itu udah berjalan lancar gitu loh? Misalnya kegiatannya tuh udah berjalan lancar, apakah udah bisa dibilang seperti itu Kak? Sebenarnya belum bisa sih sebenarnya. Belum bisa Meskipun ya, kita guys. udah manage waktu, kan tadi udah disebut juga bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin kan bakal terjadi. Jadi tapi kalau kita udah manage waktu itu bisa membuat apa ya, kehidupan lebih baik sekitar 75% kali. Jadi kita Oke. lebih teratur hidup, teratur buat apa ya, berpikir, bernafas, bagi energi, jadi lebih setidaknya mengurangi pekerjaan buat mikirin hal lain. Setelah kita udah sudah punya manajemen waktu yang baik, kita udah punya kehidupan lebih baik sekitar 75% kali. Jadi kayak ada progres kecil yang lebih memudahkan hidup kalau kita punya manajemen waktu yang baik. Oke, jadi enggak selamanya berjalan Nggak selamanya, lancar. betul. Tetap ada, mungkin ada beberapa kekurangannya, tapi ya tetap kita udah punya progres ya Kak. Seenggaknya kayak gitulah. Oke. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kakak pernah nggak sih atau kayak ada nggak sih kendala Kakak yang Kakak alami tuh saat Kakak ngatur time management? Atau kayak misalnya lagi mau ngatur nih, tapi ya pokoknya ada aja gitu kendala. Terus gimana sih Kakak ngatasin hal tersebut gitu loh? Kendala buat ngatur waktu itu lebih ke ini sih, biasa pusing nentuin prioritas. Oke. Apakah ini penting banget, apakah ini urgent banget, atau apakah ini deadline-nya paling dekat, atau ini paling masih lama gitu kan. Makanya kalau itu biasa aku masih bingung sih, kira-kira mau ngerjain yang mana dulu perlu diselesaikan. Nah itu biasa menjadi mimik tersendiri yang harus dipikir lebih matang kali ya, karena kita kan set prioritas nih. Dan itu juga kita dari prioritas, nge-set waktu, deadline dan lain-lain, baru dia bisa baru dia bisa kita ngatur waktu. Nah jadi buat kita lebih tahu tentuin prioritas, selain mikirin deadline paling dekat apa, itu lebih kayak ini sih, kira-kira mana nih yang kalau mana responsibility
yang kalau kita kerja lebih cepat bisa berdampak lebih besar sama orang lain. Makanya kayak misalnya kalau tugas mungkin ini ya kali kita ambil contoh tugas organisasi nih. Oh ternyata waktu saya di Infocom harus selesai desain malam ini karena besok mau diupload, berarti itu dulu harus kerja karena berdampak besar ke organisasi seperti itu. Oh ya, jadi kalau misalnya ada yang penting, kita lebih cari lagi ada yang penting banget nih, di atas penting banget, penting banget kayak gitu ya Kak. Mikirin dampaknya juga sih yang iya, lebih mikirin dampak ke orang lain sebenarnya kalau kita ngerjain ini tuh apa. Oke Kak, Kakak ada nggak sih kayak rekomendasi buku tentang manajemen waktu gitu? Siapa tahu teman-teman Sobat Gizi mau tahu nih Kak. Kalau buku saya jarang buat mikirin rekomendasi waktu sih, lebih sering ini sih nonton YouTube atau podcast. Sekarang lebih sering nonton podcastnya Irfan Agia atau podcastnya ini Pak Gita Wirjawan, itu buat ngasah pikiran dan beberapa topik juga tentang manajemen waktu. Kalau buku sih saya lebih fokus ke ini tentang self development atau komik apa ya, berkembang dan lain-lain, tentang skills lebih sih. Nah tuh guys, bisa dicatat atau langsung di search aja ya, langsung streaming nih dari saran dari Karyas. Nah kalau misalnya kita kan udah ngomong nih Kak tentang manajemen waktu segala macam atau time blocking yang Karyas jelasin tadi, Karyas ada nggak sih waktu yang khusus untuk me time nih Kak? Karena kan misalnya sekarang nih ya struggle, mungkin dari aku juga kayak misalnya kalau aku kerja terus Kak, aku takut tipes karena sekarang remaja tuh gampang jompo banget, duduk 2 jam aja nih langsung kayak aduh gimana nih sakit banget nih punggungnya gitu loh Kak. Jadi ada nggak waktu yang emang Karyas gunakan untuk me time gitu? Waktu buat me time ya, mungkin karena anak muda sekarang, maksud saya juga kayak mikirin buat healing. Iya, healing gitu lah Kak. Okay. Jadi kalau me time emang udah ada set waktu, paling sering sih di weekend sih, mungkin dari Jumat malam sampai Minggu itu emang udah ada waktu kayak oke, jam-jam segini pengen nonton Netflix atau baca buku atau mungkin tiduran panjang gitu kan. Sebenarnya kalau hari ini waktu saya kalau hari ini tuh biasa ini sih tidur panjang, tapi harus nge-podcast jadi harus kampus lagi pagi-pagi. Oke, maaf banget nih Kak ganggu waktu healingnya. Jadi kayak emang udah ada set waktu buat me time sih. Mungkin kayak set waktu buat nge-scroll TikTok di hari Minggu atau tidur doang, nggak ngapa-ngapain emang ada. Apalagi hari Minggu tuh paling sering buat nggak ngapa-ngapain. Oke. Yang benar-benar capek banget nih. Tidur dari pagi sampai siang mungkin ya. Masih tidur terus bangun cuma nonton Netflix. Emang udah ada di set waktu buat me time di hari-hari tertentu. Apalagi kan kalau hari Minggu tuh kita kayak nge-recharge energi buat besok lagi, buat Seninnya lagi ya. Senin gitu. tuh berat banget ya berat kayaknya. Banget. Itu sih lebih emang harus punya set waktu buat me time karena itu juga salah satu cara buat kita bisa menyeimbangkan work life balance kali kita work life balance. Supaya tetap waras ya Kak. Tetap waras ya. Betul. Aduh gimana ya. Tapi Kak kalau misalnya nih pas Kakak lagi healing kan tiduran aja tuh bisa dibilang healing ya. Nah kalau misalnya Kakak lagi me time terus tiba-tiba ada kerjaan yang mendadak nih, Kakak itu lebih milih untuk tetap ya nggak bisa ganggu, ini pokoknya me time gue nih nggak boleh diganggu, atau Kakak kayak ya udah aku kerjain aja kayak gitu? Kalau ada yang gitu sih biasa kembalikan dulu apakah emang ini harus dikerjakan mendesak. Oh ya, oke. Kalau emang dia cuma request di hari Sabtu kayak bisa dikerjain di hari Senin, ya udah kita kerjain di hari Senin aja. Kalau nggak bisa ya harus pasrah sih kerjain dulu. Okay. Tapi menurut Kakak kalau misalnya ada orang yang misalnya nih emang hari Sabtu Minggu tuh waktu dia off gitu. Nah, tapi tiba-tiba dikasih kerjaan, terus habis itu dia nolak. Itu menurut Kakak itu profesional atau enggak sih, Kak? Di bagian ke kantor atau kerjaan kayak gitu. Kalau secara dunia kerja itu profesional sih, karena memang itu dia hari off-nya mereka. Pun hal-hal mendesak kalau bisa dialihkan ke weekdays, tetap dialihkan ke weekdays. Pun kalau udah mendesak banget baru deh kita coba kita coba kasih pengertian kalian bahwa ini tuh berdampak besar ke perusahaan atau mungkin besar ke personal dari posisi kita ke depannya kayak gimana, lebih ke. Tapi kalau pertanyaannya tentang profesional atau enggak, itu profesional untuk menolak pekerjaan di hari weekend. Oke Kak. Nah, aku mau nanya tentang pengalaman Karyas lagi nih. Okay. Karena kayak Karyas, aku lihat tadi dari cerita Karyas tuh banyak banget ya kegiatan selama di perkuliahan. Terus habis itu Kakak sambil magang juga. Ada nggak satu pengalaman tentang selain yang tadi nih, selain yang Kakak ceritain, pengalaman yang bener-bener kayak
gimana cara membagi dirinya ini gitu lah, yang kayak bener-bener greget banget. Aduh, habis ini langsung lari ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Oke, ini pernah waktu tahun lalu kayak waktu ya. Jadi waktu itu saya lagi nih di organisasi kan, terus skalanya nasional. Terus di hari yang sama saya harus running event di mana ya aku jadi apa ya, head of program di ya program dari acara tersebut. Terus di hari yang sama itu saya harus seminar proposal. Oh, oke. Dan Berat juga ya. di bulan itu juga saya masih magang di tempat lain. Jadi kayak oke, pagi bangun selesaiin checklist semua buat eventnya. Terus mulai dari jam 9 sampai jam 10 persiapan buat seminar proposal. Setelah selesai seminar proposal langsung lanjut buat opening buat event tersebut. Jadi kayak pas semprot saya nggak punya foto. Banget ya Gak ada guys, foto langsung buat sat. iya kayak merayakan sempro ini. Oke, ya udah selesai sempro langsung kembali buat ngerjain event, terus update dikit buat di kerjaan, dan ya kembali lagi deh apa ya, itu agak rancu sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ngatur waktunya agak rancu karena nggak ada blocking buat istirahat antar responsibility. Tapi ya itu jadi apa ya, jadi pengalaman tersendiri karena wah gila sih gue bisa juggling antara responsibility cepat ini. Iya, keren sih Kak. Cuman nggak punya foto sempro ya? Nggak punya, malah Oh cuma guys, lihat dong Karias nggak punya foto sempro guys. Saking sibuknya ngatur responsibility dia di mana aja cuman gitu. ini screenshot di Zoom doang. Wah, padahal kita kalau sempro heboh banget ya Iya, guys, kayak kayak- bener-bener rayain. Wah, keren banget sih. Jadi ceritanya kayak kita nggak menghabiskan waktu terlalu berlebih kalau misalnya emang masih bisa dipakai di tempat yang lain ya Kak. Oke, nah Karias, untuk sobat-sobat gizi kita yang lagi nonton nih, mungkin ada nggak sih Kak tips-tips, karena kan mahasiswa kita tahu ya tugasnya tuh banyak banget, dan semakin naik semester tuh semakin semester kita semakin tinggi tuh tugasnya tuh malah makin susah nih Kak, kayak bener-bener butuh waktu mungkin seminggu nih buat ngerjain, sedangkan tugas lain juga lagi menumpuk semuanya. Nah Kakak ada nggak sih kayak tips-tips buat ngerjain tugas tuh biar semuanya tuh cepet selesai dan langsung kayak gimana ya, karena kan kita juga punya kegiatan lain dong Kak di kampus selain kuliah, ada organisasi juga, dan teman-teman juga mungkin ada organisasi di luar fakultas atau gimana gitu loh Kak. Oke, kalau untuk tips sendiri berdasarkan pengalaman saya ini sih lebih ke berani buat bilang tidak sih kalau ada ajakan gitu kan. Oh oke. Ya berani bilang tidak sebenarnya. Kalau misalnya kamu nih udah tahu nih, oh minggu ini udah banyak banget tugas yang harus diselesain. Oke, terus tiba-tiba teman kamu ada yang ngajak buat ikut event inilah, ikut proker inilah, ikut kepanitiaan inilah. Belajar untuk bilang tidak, karena nggak semua harus kamu ikutin di kampus. Bener juga ya Kak ya, masuk akal nih guys, make sense banget. Tetap ini sih fokus ke akademik kali ya. Kan kita ke kampus memang buat kuliah, pun responsibility yang udah kita pilih selama di organisasi itu tetap bisa apa itu, nggak bisa jadikan sebagai tujuan utama kita ke kampus. Itu tujuan lain yang memang kita ambil buat development skill buat mungkin buat kerja nanti. Jadi kita fokus ke akademik dulu dan dari bilang tidak, terus habis itu udah deh, kalau misalnya teman-teman udah mau belajar buat ngatur waktu, tetap prioritaskan akademik, kayak kerjaan tugas, kerjaan esai, kan lagi sih kerjaan laporan, kerjaan TP gitu-gitu kan. Kita fokuskan hal-hal yang memang esensial yang kalian harus selesaikan terlebih dahulu. Baru setelah teman-teman udah mengatur prioritas untuk akademik, baru fokus ke organisasi, mungkin apalagi komunitas, teman-teman yang ikut komunitas di luar sana, dan juga responsibility yang lain kayak pengen set waktu buat hang out boleh. Setelah yang penting udah di set, baru dia boleh mulai atur waktu untuk yang lain. Oke guys, jadi tips dari Karias itu utamain akademik ya. Akademik tetap nomor 1 karena emang tujuan kalian kuliah tuh untuk belajar gitu lah. Jadi mengenai hal-hal di samping itu mungkin bisa diatur setelah misalnya akademik kita udah clear nih, udah oke banget. Terus Kak, kalau misalnya kan mahasiswa nih sekarang sering kalau misalnya mahasiswa nih, ada mahasiswa yang menurut Kakak ini apa sih namanya? Dia banyak banget kegiatannya nih Kak. Nah, kayak banyak banget kegiatannya gini, itu wajar nggak sih Kak menurut Kakak? Kayak
dia panitia di sini, dia panitia di sini, terus habis itu dia juga kuliah, sampai kayak kita yang lihat nih, kita yang capek nih Kak. Kayak pelan-pelan dong, nanti kamu tipes gimana gitu. Jadi kayak wajar nggak sih Kak, satu orang tuh punya banyak kegiatan di samping dia juga lagi kuliah gitu loh. Oke, kalau masalah wajar nggak wajar itu wajar-wajar aja sih, kan kita nggak tahu nih orang punya target apa yang mau dia capai. Jangan-jangan dia punya target yang gede dan memang harus punya, dan memang yang dia lakukan sekarang ini buat mencapai target tersebut, itu wajar aja sih. Pun kalau bukan urusan kita buat menghakim bahwa dia kok lu fokus ke panitiaan sih, gimana secara fokus waktu dan lain, itu bukan urusan kita sih. Lebih ke mungkin harus tahu juga sih, mungkin prioritas orang berbeda-beda, mungkin mereka punya target yang beda, dan tetap fokus sama diri sendiri aja kali ya. Oke, guys. Diri sendiri aja dulu. Oke, selama berarti dia bisa manage waktu, selama mereka bisa menstabilkan antara kuliah sama pekerjaan yang lain, mungkin nggak apa-apa ya guys. Jadi sebisa kalian aja deh, tapi jangan overwork juga ya kayak. Betul. Karena overwork juga berdampak ke kuliah, berdampak juga ke kegiatan yang lain gitu loh. Jadi usahain tetap jaga kondisi guys. Oke, thank you banget nih Karyas. Kayaknya pertanyaannya udah habis nih. Nah, Karyas capek nggak nih ngomong sama aku? Agak capek ya. Agak capek ya. Capek nih guys Karyasnya. Oke. Makasih banyak banget Kak udah mau hadir di podcast kita kali ini. Dan udah mau menyapa juga teman-teman Gizi, udah mau ngasih tips-tips yang banyak, terus habis itu pengalaman dari Karyasnya juga. Semoga Karyas kedepannya semakin bagus gitu loh, semakin berkembang, karirnya juga semakin lancar, dan ya pokoknya semangat juga untuk Karyas, untuk segala karir dan yang lainnya. Nah, makasih banyak banget nih Kak. Dan teman-teman dari Sobat Gizi, itulah tadi Nutritionist Self Development atau Nutello Podcast yang udah kita selenggarain bersama Karyas. See you on the next video. Dadah.